warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 17 Mei 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Universitas Pamulang menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga sertifikasi profesi untuk penguatan kompetensi lulusan. Program Studi Sastra Indonesia S1 menyelenggarakan workshop karya ilmiah Ciptakan Kelulusan Tepat Waktu melalui Mahasiswa Sadar Karya Ilmiah. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang mengadakan kegiatan public speaking. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pengibaran bendera merah putih yang diinisiasi oleh Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Upacara berlangsung pada Selasa 21 April 2026 berlokasi di Taman Maero Koco, Kampus 2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan. Pada kesempatan tersebut, Kaprodi PPKN Universitas Pamulang, Dr. Ihwani Siti Utami, bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang dan juga Yayasan Sasmita Jaya. Mulai dari ketua yayasan, jajaran rektorat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Pamulang. Momentum Hardiknas tahun 2026 ini menjadi pengingat pentingnya peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta menyiapkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam amanatnya, Dr. Ihwani Siti Utami menyampaikan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan moral generasi penerus bangsa. Beliau menegaskan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat persatuan di tengah tantangan era digital dan globalisasi. Beliau juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat budaya literasi, serta memanfaatkan teknologi secara bijak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, kita dapat menciptakan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, ujarnya dalam amanat upacara. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan tokoh pendidikan nasional, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat rasa cinta tanah air dan komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 ini di lingkungan Universitas Pamulang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui dunia pendidikan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang secara resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan sejumlah lembaga sertifikasi profesi untuk perkuat kompetensi lulusan. Kegiatan terselenggara pada Jumat 8 Mei 2026 berlangsung di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Adapun lembaga yang menjalin kerjasama dengan Universitas Pamulang antara lain LSP Hukum Indonesia Justitia, LSP Proki, LSP Akuntansi Keuangan Nusantara, LSP Keuangan Syariah, LSP K3 Mandiri, KSP Kohesa, dan LSP Terampil Indonesia. Hadir dari Universitas Pamulang, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman yang didampingi oleh Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, turut hadir Kepala LSP Universitas Pamulang Dr. Dani Rahman Hakim beserta beberapa dekan fakultas terkait. Penandatanganan MOU ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi
dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta peningkatan kompetensi lulusan Universitas Pamulang agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Melalui kerjasama ini, berbagai program kolaboratif akan dikembangkan, antara lain pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelatihan berbasis profesi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta kegiatan pendukung lainnya yang relevan dengan standar kompetensi nasional. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pamulang menyampaikan bahwa sertifikasi profesi menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing lulusan di era persaingan global. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai LSP diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dan lulusan Universitas Pamulang. Selain mendukung peningkatan kualitas lulusan, kerjasama ini juga menjadi bagian dari komitmen Universitas Pamulang dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan dunia industri dan kebutuhan pasar kerja. Melalui penandatanganan MOU ini, Universitas Pamulang bersama berbagai lembaga sertifikasi profesi berkomitmen untuk membangun kerjasama yang berkelanjutan dalam menciptakan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop karya ilmiah Ciptakan Kelulusan Tepat Waktu melalui mahasiswa sadar karya ilmiah. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan workshop karya ilmiah yang merupakan kegiatan rutin sejak tahun 2019 dan tahun ini sesi ke-8 dengan tujuan agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Acara dilaksanakan pada Kamis 30 April 2026 berlokasi di ruang anggrek lantai 8 Kampus 2 Universitas Pamulang dengan jumlah peserta 233 mahasiswa. Jumlah peserta tersebut mengalahkan jumlah peserta pada sesi pertama tahun 2019 yang hanya mencapai 198 mahasiswa. Sastra Indonesia secara aktif menyelenggarakan workshop untuk mahasiswa semester akhir. Pada kesempatan ini, Sastra Indonesia mengundang 2 pemateri sekaligus. Kedua pemateri merupakan dosen sekaligus praktisi jurnal ilmiah di bidang bahasa, sastra, dan pengajarannya. Pemateri pertama merupakan dosen muda dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau Wahamka Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, MPD. Dosen muda Muhammadiyah ini merupakan pengelola jurnal Imajeri dan jurnal referen. Kedua jurnal ini tersebut merupakan jurnal UHAMKA. Pemateri kedua yaitu Dr. Kandidat Yasir Mubarok yang juga dosen muda dari Universitas Pamulang. Berbeda dengan Syarif, jurnal yang dikelola Yasir merupakan jurnal milik Fakultas Adab dan Humaniora UAN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mengelola 3 jurnal sekaligus yakni Adabiyah, Al-Turats, dan Insaniyat. Materi yang disampaikan kedua narasumber sangat dibutuhkan oleh peserta yang sedang menyusun tugas akhir. Syarif menyampaikan pentingnya memahami karakter jurnal dan skripsi. Keduanya memiliki perbedaan yang harus dipahami sehingga karya ilmiah mahasiswa berkualitas. Pria yang pernah 7 tahun menjadi santri di Madura tersebut menyampaikan pentingnya publikasi jurnal bagi mahasiswa. Menurutnya, skripsi perlu dipublikasi agar peneliti dan akademisi lain di luar Unpam bisa membaca sumbangsi keilmuan dari hasil kajian skripsi. Menurutnya, skripsi hanya dibaca oleh adik kelas, sedangkan jurnal aksesnya terbuka ke seluruh dunia. Sementara itu, Yasir Mubarok mengajarkan cara membuat sitasi dan membuat daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley. Ilmu yang disampaikan mahasiswa doktoral Universitas Pendidikan Indonesia tersebut merupakan ilmu penting yang harus dimiliki mahasiswa. Banyak mahasiswa yang masih belajar dalam menggunakan alat bantu referensi dengan baik. Dalam menjelaskan paparannya, beliau memutarkan video tutorial agar mahasiswa lebih mudah memahami tata cara menggunakan aplikasi Mendeley. Mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang, Dr. Misbah Priyagung Nursali menyampaikan bahwa workshop karya ilmiah penting diikuti mahasiswa agar mahasiswa dapat mempraktikkan secara langsung dan mengaplikasikannya pada skripsinya. Dengan demikian, mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Beliau berharap agar mahasiswa tidak menjadi investor kampus dengan membayar biaya yang tidak perlu. Dekan Fakultas Sastra Triana SSMA juga menambahkan pentingnya mengatur rencana studi agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Sementara itu, dari sisi mahasiswa menanggapi ini dengan gembira. Hal itu karena membantu membuka jalan pikiran tentang penulisan karya tugas akhir. Tio Sodewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang menggelar kegiatan yang bertema Public Speaking, Speak Smart, Lead Strong, membangun kepercayaan diri mahasiswa melalui public speaking. Kegiatan berlangsung pada Kamis 23 April 2026 bertempat di ruang anggrek 1 lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Dengan diusungnya tema acara yaitu Public Speaking, Speak Smart, Lead Strong, membangun kepercayaan diri mahasiswa melalui public speaking. Banyak peserta yang hadir untuk menambah wawasan serta menyempurnakan kemampuan public speaking-nya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, membangun rasa percaya diri mahasiswa, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif di lingkungan akademik maupun kehidupan sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 54 peserta yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi maupun dari program studi lain yang ada di Universitas Pamulang. Acara berlangsung dengan susunan kegiatan meliputi pembukaan, sambutan, penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, serta penutupan. Selama kegiatan berlangsung,
Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya pada sesi praktik public speaking dan diskusi interaktif. Kegiatan berlangsung dengan lancar serta mendapat respon positif dari para peserta yang mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang melaksanakan sosialisasi PKM di MTS Saadatul Mahabah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Segenap dosen dan mahasiswa program studi manajemen Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan sosialisasi alur pengabdian kepada masyarakat di MTS Saadatul Mahabah. Kegiatan diselenggarakan pada Minggu 19 April 2026 dilaksanakan secara tatap muka di MTS Saadatul Mahabah, Kota Tangerang Selatan dengan penerapan protokol yang teratur. Acara diawali dengan sambutan hangat dari Kepala Sekolah MTS Saadatul Mahabah, Abdul Latif, MMPD di hadapan para peserta. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif akademisi dalam berbagai ilmu secara langsung di lingkup sekolah. Selanjutnya, perwakilan dari dosen program studi manajemen Universitas Pamulang, Dr. Hasanuddin memberikan sambutan.
Beliau menekankan bahwa pengabdian ini merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat sekitar. Dr. Hasanuddin juga menyatakan bahwa mahasiswa dilibatkan secara aktif agar mereka memiliki pengalaman lapangan yang mumpuni dalam memecahkan masalah sosial. Dalam sesi inti, para dosen pemateri menyajikan materi yang sangat adaptif dan mudah dipahami oleh para murid. Materi pertama berfokus pada manajemen sumber daya manusia yang mengajarkan pentingnya kedisiplinan dan pengembangan potensi diri. Para siswa tampak antusias mendengarkan penjelasan mengenai cara mengelola waktu dan talenta yang mereka miliki secara efektif. Selama kegiatan berlangsung, interaksi antara dosen, mahasiswa, dan siswa MTS Saadatul Mahabbah terjalin dengan sangat dinamis dan komunikatif. Beberapa siswa bahkan tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan kritis mengenai cara memulai usaha kecil bagi pelajar. Para dosen memberikan jawaban yang memotivasi sekaligus memberikan solusi praktis atas kendala yang mungkin dihadapi siswa dalam kewirausahaan. Pihak sekolah menyatakan bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan kurikulum pendukung bagi pengembangan karakter siswa saat ini. Guru-guru di MTS Saadatul Mahabbah turut mengapresiasi metode penyampaian yang santai, namun tetap syarat dengan nilai-nilai edukasi yang mendalam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi praktis mengenai manajemen kepada para siswa tingkat menengah agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Delegasi Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang berhasil meraih gold medal dalam ajang Festival Esai Mahasiswa Indonesia 2026. Kegiatan diselenggarakan pada 9 Mei 2026 oleh Inteleksa bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Kompetisi esai tingkat nasional tersebut diikuti oleh 65 tim dari 44 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Di tengah persaingan yang kompetitif, delegasi Fakultas Hukum Universitas Pamulang mampu menunjukkan kualitas pemikiran hukum, kemampuan analisis, serta argumentasi akademik yang kuat melalui karya esai pada subtema sosial dan politik. Delegasi Fakultas Hukum Unpam yang berhasil meraih gold medal terdiri atas Iwan Ridwan Waluya, Imam Pratama Kurniawan, dan Nila Yulianti. Ketiga mahasiswa tersebut mengangkat karya esai berjudul Reformasi Hukum BUMN dan Dual Mandat Governance Model, Rekonsiliasi Orientasi Profit dan Mandat Konstitusional dalam Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam esai tersebut, delegasi FH Unpam menawarkan gagasan mengenai pentingnya reformasi tata kelola pada usaha milik negara atau BUMN melalui pendekatan dual mandat governance model. Gagasan ini menekankan perlunya keseimbangan antara orientasi profit dan mandat konstitusional BUMN agar mampu mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang memiliki kapasitas akademik yang mampu bersaing dalam forum ilmiah tingkat nasional. Capaian tersebut juga menunjukkan pentingnya budaya menulis, riset, dan penguatan argumentasi hukum sebagai bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa hukum di era akademik yang semakin kompetitif. Ketiga mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa bimbingan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Aditya Tri Firmansyah, RSH, MH yang turut memberikan arahan dan pendampingan dalam proses penyusunan karya ilmiah hingga kompetisi berlangsung. Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan delegasi FH Unpam meraih prestasi nasional. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan semangat juang para delegasi yang telah mengharumkan nama fakultas dan universitas. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa FH Unpam lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik, memperluas wawasan hukum, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ilmiah. Melalui capaian ini, Fakultas Hukum Universitas Pamulang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa, khususnya dalam bidang penalaran hukum, riset, penulisan ilmiah, dan kompetisi akademik yang berorientasi pada mutu serta kontribusi keilmuan bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
pemirsa, informasi mengenai delegasi komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang raih gold medal pada Festival Esai Mahasiswa Indonesia 2026 tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Unpam, biaya kuliah 200.000 per angsuran. Kalian bisa pilih 39 program studi yang kalian suka. Tentunya terakreditasi. Jadi, jangan ragu buat daftar di Unpam ya. Kita lagi grand opening Lab Store cabang ketiga SMK Sasmita Jaya. Sebentar, kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Iya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu, gimana sih kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam, kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya kak ya? Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam, nah buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses.